hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Pada suatu hari Nabi Muhammad ingin hijrah ke Madinah. Karena Nabi Muhammad tahu kaum Quraisy pasti tidak akan membolehkan Nabi Muhammad keluar dari wilayahnya. Nabi Muhammad membuat strategi, yaitu Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad tidur. Terus lalu dia memakai selimut yang selalu dipakai Nabi Muhammad. Karena lelahnya tidurnya Ali bin Abi Thalib membuat mereka mengantuk, lalu tertidur. Saat kaum Quraisy itu tertidur, Nabi Muhammad keluar dari rumah dan pergi. Lalu mereka bersembunyi di gua Sur 3 hari 3 malam. Mereka pergi ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Lalu mereka bersembunyi di gua Sur selama 3 hari 3 malam. Lalu mereka pergi bersama-sama. Lalu mereka pergi ke desa Quba. Mereka membuat masjid di desa Quba. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Ada lambang Palestina, Masya Allah. Di sini aja ya, di sini aja. Yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ulangi ucap salamnya. Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya dengan selimut yang sering dipakainya. Sesudah itu, Nabi Muhammad SAW ingin memastikan semua kaum Quraisy sudah tertidur lelap. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar keluar lewat pintu belakang. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Sur, menginap di Gua Sur 3 hari 3 malam. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi ke desa Quba besokan harinya. Lalu Nabi Muhammad SAW di desa Quba itu membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba atau disebut Masjid Taqwa. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW disambut dengan sukaria. Setelah itu semua kaum di kota Madinah sangat riang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Apa ada kekurangan atau kesalahan yang Anda buat, tolong maafkan. Ana wakili wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan sambil selanjutnya. Yang pertama sekali mau menampilkan hasil KPD hari ini. Ayah Jana dulu, silakan. Muhammad
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, untuk mengikuti hasil dari pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan membagikan yang namanya LKPD, lembar kerja presentasi. Jadi anak Ustazah dari LKPD ini nanti terlihat apakah anak saya sudah paham dengan materi kita hari ini atau belum. Nah, sekarang Ustazah bagikan, silakan kerjakan selama 5 menit karena pertanyaannya hanya sedikit. Kenapa kayak berasa? Wih, anak bisa dapat. Baiklah anak Ustazah, silakan isi LKPD-nya selama 5 menit. Karena pembelajaran kita sudah hampir selesai, ayo kita sama-sama simpulkan materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dimulai dari Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya di kamar yang biasa ditempati Rasulullah tidur. Kemudian Rasulullah berjalan menuju rumah Abu Bakar. Abu Bakar mengajak Abu Bakar untuk berhijrah. Kemudian mereka mengadakan perjalanan dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Setelah itu baru mereka berangkat lagi menuju desa Kuba. Dan di desa Kuba mereka mendirikan masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Apa nama masjidnya? Masjid Kuba. Dan setelah itu barulah Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Ya, paham tak? Sampai pelajaran kita di situ paham anak Ustazah? Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran kita bersama-sama. Ayo kita kelas pimpin doa penutup majelis. Hadap berdoa.